Halo kaum milenial. Kali ini gue pengen banget nih ngebahas mengenai filsafat. Hampir semua orang beranggapan bahwa filsafat itu apa sih? Nggak ada gunanya. Filsafat itu kan ilmu yang mengambang-ngambang, terlalu tinggi, ribet, ujung-ujungnya nanti malah dianggap radikal lagi. Nggak realistis, konyol pula. Filsafat itu kan cuma kegiatan orang yang gak ada kerjaan gitu. Filsafat itu gak ada tujuan tau, gak terarah gitu. Ibarat pejalan kaki yang di tengah padang pasir yang luas, yang gak tahu tuh dia mau kemana. Hanya mengikuti fata morgana aja yang ada di depan mata. Nah, dalam video kali ini gue pengen banget ngebantah asumsi orang yang beranggapan aneh mengenai filsafat. Bagai verbalisme kosong, seperti sebuah piring yang gak ada makanan di dalamnya. Hampir semua orang tahu kok, ketika ilmu sains dan teknologi itu telah maju, filsafat itu terasa bagai bualan yang menyembunyikan kekosongannya dalam rimba istilah abstrak yang dirumit-rumitkan. Jadi, kenapa sih gue mesti mengajak kalian semua mengenal filsafat? Emangnya apa sih filsafat itu? Kenapa sih banyak banget orang yang beranggapan negatif terhadap filsafat? Secara konkret, filsafat itu kan artinya mencari kebenaran. Di zaman yang metropolitan saat ini, itu tuh lebih banyak pembenaran, bukan kebenaran. Ketika lo sudah mengenal apa itu filsafat dan lo juga mempelajarinya, lo akan bisa tuh untuk menafsirkan sebuah objek tertentu dari perspektif yang berbeda. Dan lo juga akan bisa mempunyai kebebasan dalam bernalar. Asalkan harus rasional, jangan arogan. Nanti lo malah dianggap gila lagi. Pada dasarnya kan filsafat itu adalah gerak nalar yang wajar. Sealamiah lo bernafas dan makan makanan enak di restoran kota. Filsafat itu sistematisasi pengalaman bernalar dan kecenderungan ingin tahu, yang mungkin kita semua mempunyai rasa ingin tahu terlebih kan terhadap satu hal, mungkin sejak dari dulu kecil kali sampai sekarang ini, ya kan? Tapi ironisnya kita seringkali tuh justru rusak dan cacat akibat jawaban-jawaban yang berpretensi mutlak, yang menjadikan gerak nalar kita terbatas dan gak rasional. Ketika sistem-sistem nilai dan norma konvensional diharu-birukan kontradiksi intern, sehingga sebagai patokan gak lagi tuh untuk meyakinkan kita. Nah, pada saat itu terjadi, filsafat sebagai pemikiran yang kritis sangatlah tuh untuk dibutuhkan. Filsafat itu kan memampukan kita menyusun sendiri pegangan di antara berbagai informasi dan pendapat yang membingungkan. Mungkin kita semua pernah kan menemukan sebuah pertanyaan abstrak yang sulit banget tuh buat dijelasin, buat dicari jawabannya. Kayak contohnya pertanyaan sederhana, kenapa sih tumbuhan itu identik dengan warna hijau? Dan kenapa juga air itu selalu mengalir ke dataran yang lebih rendah? Nah, pertanyaan seperti itu gak akan bisa kita jawab secara realistis, melainkan hanya dengan filsafat. Ingat, filsafat itu bukan ajaran-ajaran atau sebuah kepercayaan-kepercayaan tertentu ya, melainkan filsafat itu hanya sebagai alat untuk berpikir kritis, logis, dan analisis. Nah, maka dari itu filsafat tuh sangat penting banget peranannya di zaman sekarang ini. Seperti untuk menjawab semua persoalan-persoalan yang sedang lo alami. Cukup banyak sih sarana-sarana untuk mempelajari filsafat. Contohnya dari buku-buku filosofi terdahulu seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Nietzsche, sampai ke filosofis modern saat ini. Jika lo membaca buku-buku tersebut, lo akan dibawa tuh ke sebuah tempat di mana kebebasan berpikir itu diwajibkan
berdasarkan dari pengalaman hidup lo. Dan lo juga akan tuh menemukan sebuah pemikiran-pemikiran yang jauh sekali dari apa yang lo pikirin saat ini, yang gak pernah lo dapetin sebelumnya. Lo juga akan mendapatkan kebebasan bervisualisasi dan tidak ada batasan dalam bernalar. Hampir semua orang bisa tuh untuk membedakan antara benar dan salah. Tapi yang benar-benar sulit itu adalah membedakan antara benar dan benar. Bahkan anak kecil pun tahu. Kita bisa tuh untuk membedakan antara positif dan negatif. Tapi kita sangat sulit untuk membedakan antara positif dan positif. Nah, cara kerja filsafat itu dibutuhkan untuk mendapatkan kebenaran tersebut. Oh iya, sebelum gua akhiri videonya, gue pengen nih ngejelasin sekali lagi buat lo. I don't know the numbers either. Filsafat itu bukan sebuah ajaran-ajaran tertentu atau kepercayaan-kepercayaan tertentu yang harus lo yakinin. Enggak. Melainkan hanya sebuah alat cara berpikir kita supaya logis, kritis, dan analisis. Nah, mungkin hanya itu yang bisa gue jelasin secara plesetan kecil dalam video kali ini. See you again in the next video. Greeting of truth. Thank you.